Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita meneruskan perjalanan pelarian dari Daud terhadap Saul. Dan puji Tuhan pada hari ini ada happy ending. Sebab itu simak terus. Kita sampai di 1 Samuel pasal 22 sampai 24. Dan mari kita melihat pada saat Saul mengejar-ngejar dan akhirnya tidak berhasil mendapatkan seperti kemarin kita membahas. Dan sekarang Daud berada di Gua Adulam. Dan di Gua Adulam itu orang tua dan keluarganya datang menemui dia. Dan sebagai seorang yang merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya dan dia tidak ingin mencelakakan keluarganya, dia membawa keluarganya untuk dititipkan. Dan dititipkannya kepada Raja Moab. Dia pergi ke Moab dan menitipkan keluarganya selama Daud sedang dalam pelarian. Dia melarikan diri dari Saul karena Saul mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Melalui laporan juga dari Doeg orang Amon itu, akhirnya ketahuan bahwa Daud sempat mampir di tempatnya Ahimelek, yaitu keluarga imam yang berada di Nob itu. Dan dia menceritakan bahwa Imam Ahimelek itu sempat memberi makan, sempat memberi pedangnya Goliat, lalu juga sempat memberi arah dan bertanya kepada Tuhan buat dia. Lalu akhirnya semua dipanggil jadi Imam Ahimelek, termasuk keluarganya semuanya dan para imam yang ada di sana disuruh menghadap kepada Saul. Dan dia bertanya, mengapa engkau tidak membela Saul sendiri, tidak membela Saul? Dia bertanya, kenapa tidak membela aku, dan bahkan berkhianat karena menolong Daud yang dicap sebagai orang yang berusaha untuk menghancurkan dia sebagai lawannya, sebagai musuhnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahimelek kepada Saul, yaitu di ayat 14 dikatakan, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi yang menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukankah ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia? Sekali-sekali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya ini. Semuanya itu baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Dan apapun yang dikatakan oleh Ahimelek tidak diperhitungkan oleh Saul. Dan Saul tetap bersikeras bahwa Ahimelek ini harus dibunuh, Ahimelek dan seluruh keluarganya. Tetapi pada saat dia memberikan perintah kepada pegawai-pegawainya, kepada orang-orang yang bersama dia, tapi tidak ada satupun yang bereaksi, sehingga dia harus menyuruh si Doeg orang Amon ini, bukan orang Israel sendiri, yang menghabisi keluarga Ahimelek dan keluarga. Dan juga bukan cuma mereka, tetapi juga 85 orang imam, karena mereka berpakaian lenan dan baju efod masih ada di tubuh mereka, dan dihabisi. Nah, saudara, berhati-hati karena kebencian ini dapat membawa malapetaka besar, dan bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang mempertaruhkan saudara sebangsanya sendiri di tangan orang yang bukan orang Israel. Dan bukan orang sembarang yang dihabisi, adalah imam-imam. Dan ini sesuatu kekejian di mata Tuhan seharusnya. Dan bukan cuma itu, Saul akhirnya membunuh semua penduduk Nob, di mana asal dari Ahimelek itu. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang sungguh mengerikan. Dan ini semua ditimbulkan dari iri hati, lalu bertambah menjadi kebencian, dan akhirnya niat jahat tidak bisa dia hindari. Dan kita maju kepada pasal yang ke-23. Pada saat Daud dan juga orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia berkumpul di Yehuda, dan termasuk juga ada satu anak dari Ahimelek yang akhirnya bisa bergabung bersama-sama dengan Daud pada saat itu, dan namanya itu adalah Abiatar. Dan akhirnya mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan Filistin sedang menuju ke Kehila dan menyerbu Kehila.
Lalu Daud berdoa kepada Tuhan, haruskah aku pergi dan menyerang Filistin? Dan pada saat dia mendapatkan kabar, dapat suara Tuhan, bahwa Tuhan bilang, pergilah aku menyerahkan Filistin ke dalam tanganmu. Waktu dia meminta pasukannya tidak, taraf imannya tidak sama dengan Daud. Dan mereka menjadi ketakutan. Mereka katakan, kita di Yehuda aja sekarang ini berada dalam ketakutan, dan bagaimana kita bisa pergi ke Kehila dan berperang di sana. Tetapi Daud membawa kembali kepada Tuhan, dan jawabannya dari Tuhan bahwa Tuhan menyerahkan Filistin itu ke dalam tangan mereka. Akhirnya dia meminta semua mereka untuk pergi, dan benar bahwa Daud dan pasukannya memenangi pertempuran di sana. Dan akhirnya ketahuan juga, kedengaran ke Saul. Lalu Saul sudah berupaya untuk secepatnya untuk datang menyerbu, dan karena melihat keadaan Kehila itu, yaitu berkubu, maka kalau dia sudah masuk di dalam, dia akan sukar untuk keluar. Jadi Saul ingin memanfaatkan hal ini, tetapi Daud bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan, ya, menyuruh akhirnya mereka keluar dan pergi ke pegunungan, dan dia pergi ke padang gurun Sif, saudara. Dan akhirnya Saul tidak jadi untuk datang karena dia sudah mendengar Daud sudah pergi. Dan kemudian Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, dan tetap juga Saul berusaha untuk mendapatkannya. Dan di sana, saudara, dia dikunjungi oleh Yonatan, anak dari Saul sendiri, tetapi sangat mendukung Yusuf. Dan dari sejak pertama mereka berjumpa, hati mereka sudah menyatu untuk bersama-sama, untuk saling melindungi. Bahkan bukan cuma melindungi diri mereka masing-masing, tetapi berjanji untuk saling melindungi keturunan mereka selanjutnya. Dan mereka juga mengikat perjanjian lagi di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Yonatan kembali ke rumahnya, dan ternyata orang-orang yang berada di sekitar padang gurun Sif juga melapor kepada Saul. Dan akhirnya Saul juga datang dan siap-siap menyerbu. Dan puji Tuhannya, Daud akhirnya berhasil juga selamat. Padahal di tempat itu dengan mudahnya Saul dapat menghabisi Daud, karena dengan gampang itu bisa dikepung tempat di mana Daud berada. Dia berada di bukit batu. Tetapi sementara mereka siap-siap untuk menyerbu kepada Daud dan rombongannya, ada berita bahwa Filistin sedang menyerang kota, dan akhirnya Saul harus kembali secepatnya. Dan itulah sebabnya Daud bisa luput dari tangan Saul, dan gunung batu itu di mana mereka bersembunyi dinamakan gunung batu keluputan. Dan begitulah cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang tetap berada di dalam jalan Tuhan. Kemudian selanjutnya pasal 24, ketika Saul pulang dan selesai memburu orang Filistin, ada orang lagi melapor. Saudara, kalaupun engkau merasa orang baik, tetapi jangan kaget kalau ada orang-orang di sekitarmu juga yang ingin mencelakakan engkau. Tidak selalu orang baik itu, semua di sekitarnya itu adalah orang baik. Memang Tuhan membawa orang-orang baik untuk menolong, tapi bukan berarti kita terlepas dari orang-orang yang bermaksud untuk mencelakakan kita, bahkan menginginkan kebinasaan kita. Tetapi ya itu dia, kalau ada Tuhan maka kita tidak perlu takut. Seperti Daud juga, pada saat Saul mengerti bahwa Daud berada di En-Gedi, maka dia membawa 3.000, dikatakan 3.000 orang pilihan, orang-orang yang terpilih untuk mencari Daud dan jelas untuk menghabisinya. Dan di ayat 4 ini hal yang khusus, saudara, dan ini bagian yang terkenal, cukup terkenal pasal ini, dengan cerita pertemuan Daud dengan Saul di satu gua. Ayat 4 dikatakan, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Jadi Saul tidak tahu bahwa ada orang-orangnya Daud yang ada di belakang dari gua itu. Dan jelas mereka mengerti
seorang Saul masuk ke gua itu. Dan rupanya dia kelelahan, jadi dia akhirnya mungkin beristirahat dan akhirnya tertidur. Sehingga akhirnya diberitahukanlah oleh orang-orangnya Daud, dikatakan, wah ini waktunya Tuhan buat kamu bisa menghabisi musuh ini, yaitu Saul. Tetapi Daud, kita melihat hatinya. Ayat yang ketujuh dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita melihat saudara di sini bahwa benar-benar kualitas diri Daud ya terlihat, dan dia sedang mengatakan juga kepada orang-orangnya, kamu tidak boleh apa-apakan dia. Dan kualitas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan, akan terlihat jelas saat kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mau keluar-keluar, kita adalah anak Tuhan, orang percaya. Kartu identitas kita juga menyatakan bahwa kita pengikut Kristus. Itu tidak cukup untuk orang melihat kualitas diri kita sebagai orang yang percaya Tuhan dan takut akan Tuhan. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kualitas hidup kita sebagai orang yang takut Tuhan akan terlihat jelas sekali saat kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kalau orang berbuat baik kepada kita, seharusnya kita balas lebih baik lagi. Amin, saudara. Dan itu pelajaran berharga yang kita dapatkan. Karena orang yang sedemikian, kita memenuhi apa yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita jangan membawa kejahatan, jangan membawa pertikaian, jangan membawa perkelahian, jangan memancing api perselisihan atau kebencian di antara sesama. Oke. Dan setelah itu Daud berhasil memotong ujung jubah ya, jadi bagian rok yang pendek biasanya prajurit-prajurit pakai, dan mereka yang berkuda dan naik apa saja saudara, dan mereka pakai seperti rok pendek itu. Dan Daud sempat memotong sebagian dari punca yang dikatakan puncanya Saul. Lalu akhirnya setelah dia sudah selesai, dia pergi ke belakang Saul, lalu dia berteriak, hai rajaku. Dan tentu itu membangunkan Saul, dan dia mulai berbicara. Dan baik sekali untuk saya bacakan kepada saudara, dan kita melihat kualitas hati seorang Daud. Ayat yang ke-10, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuhanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku. Dan dia memanggil Saul sebagai ayah. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Kita melihat bahwa sekalipun dia tahu Saul sudah seperti itu, tetapi ada penghargaan, ada penghormatan, bukan kepada Saul itu sendiri, tapi penghormatannya kepada Tuhan. Dia katakan alasannya kenapa dia tidak mengganggu, karena dia tahu Tuhan mengurapi orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dikatakan beberapa kali pada saat Samuel bertemu dengan Saul bahwa roh Allah telah undur daripadanya, tetapi Saul sebagai orang yang penuh dengan rasa takut akan Tuhan, dia benar-benar menghormati Tuhan bahkan kepada Saul, sekalipun karena dia tahu dia adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Dan saudara,
Kita melihat setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu, ya anakku." Saudara melihat apa yang terjadi di pasal 17 ini, pasal yang luar biasa sebagai tanggapan seorang Saul terhadap perkataan Daud tadi. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu, ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Saudara, kita melihat, coba bisa bayangkan kalau Daud melakukan kejahatan. Ayat 17 ini tidak terjadi. Hal yang mengharukan ini tidak akan pernah terjadi. Tapi karena seseorang yang walaupun dijahati, walaupun dikejar-kejar untuk dibunuh, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Dia membalas kejahatan dengan kehidupan. Kita melihat ada happy ending yang sangat mengharukan. Lalu ayat 18 dia meneruskan, katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Kebaikan kita seringkali dapat membawa orang lain sadar, walaupun kita tidak selalu harus mengharapkan seperti itu sehingga kita menjadi marah kalau orang tidak sadar. Tapi biasanya kebaikan dapat menyadarkan hati orang. Dan ayat 19, "Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku." Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Hal yang sangat mengharukan, saudara, akhirnya boleh terjadi bahwa Saul menjadi sadar dengan sikapnya, dan sekarang akhirnya dia mengakui bahwa Daudlah yang akan menjadi raja dan kerajaannya akan dikokohkan oleh Allah. Dan ini sesuatu yang menggembirakan dan sangat luar biasa. Dan mari kita meneladani hati dan kualitas hidup dari Daud sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya dan takut akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati.